kita perlu tahu nih dalam membeli sebuah produk pasti salah satu unsur yang paling penting adalah kita mengecek keaslian produk dan garansi produk. Betul. Okay. Bagaimana customer mengetahui produk SanDisk ini asli atau palsu? Betul. Baik, jadi gini, sebenarnya kalau untuk membedakan yang asli dan palsu ya, jadi ngomong-ngomong soal ini ya, dual drive atau kita OTG atau Type C Ya. itu kan sebuah produk yang mungkin setahun belakangan lah yang baru Betul. booming ya, populer. Betul. Karena kan smartphone sendiri kita udah dilengkapi dengan storage bawaan dari hand smartphone, dilengkapi juga dengan slot micro SD yang dimana kita bisa simpan data. Ya. Kenapa SanDisk kok masih membuat storage? ya, Kenapa? Maksudnya fungsinya apa kita punya Flash smartphone, disk, ya. kok kita harus punya backup lagi satu ya, lagi gitu? ya. Jadi ya ini kita sekali lagi untuk menjawab kebutuhan dari konsumen ya, kita jadi satu solusi gitu ya, kita jadi satu solusi yang kita sebutnya, kalau di sini kita sebutnya adalah mobile memory solution. Jadi betul, jadi dimana kita bisa dengan dual connector tadi, dengan SanDisk dual drive tadi, kita bisa pakai di smartphone, di tablet, ataupun langsung jadi pada PC. berkomunikasi dua arah ya. Betul. Terutama kan sekarang banyak yang ya selebgram atau kita yang membutuhkan ekstra backup lah Ya. untuk mengedit foto, dan di notebook ada solusi ini ya. Bener banget. Jadi itu jadi konten pada smartphone itu, cara kita pindahin konten pada smartphone itu bisa beragam sih. Tapi menurut saya sendiri sebagai salah satu penggunanya dari SanDisk Dual Drive itu, saya merasa ini solusi yang cukup simpel sih. Tinggal colok, Dan kita bisa datanya. membackup data. Iya betul. Nah, tadi kita ngomongin soal flash disk nih. SanDisk juga punya produk memory card. Memory Betul, card betul. SanDisk ini kan familiar banget lah. Hampir kita kalau pergi ke toko kamera, ke toko handphone, jualnya ya rata-rata SanDisk gitu. Cuman kan banyak kita yang nggak ngerti ya. Memory card itu kan terbagi berbagai macam segmen ya. SanDisk ini punya produk memory card apa aja sih? Ya, jadi seperti sama ya, seperti yang di flash drive. Kalau tadi flash drive kita punya yang namanya seri Cruiser, kemudian kita punya yang namanya seri Ultra, kemudian Extreme dan Extreme Pro ya. Tapi kalau di memory card kita punya yang namanya kelas 4, atau kita bilangnya ya micro SD ataupun SD card yang biasa, atau kita biasa sebut kalau orang di kalau teman-teman di toko atau di market biasanya sebutnya ya micro SD kelas 4 atau SD card kelas 4. Kemudian kita punya naik kelas lagi, kita punya yang seri Ultra. Seri Ultra ini biasanya teman-teman bilangnya adalah kelas 10 gitu, atau konsumen taunya kelas 10. Jadi kelas 10 itu yang seri Ultra. Bedanya dengan yang kelas 4 ya pasti di speednya, betul. Kecepatan baca maupun kecepatan tulisnya pasti berbeda. Kemudian kita dari seri kelas 4 Ultra kita punya yang namanya seri Extreme dan seri Extreme Pro, di mana itu ya sama dengan yang di flash drive, itu seri kita yang paling high end sih, di mana speednya jauh lebih cepat dibandingkan dengan yang seri Ultra ataupun yang kelas 4 sih, terutama pada speed tulisnya, write speed. Nah, kalau kita bicara soal speed ya, kenapa user itu dalam membeli memory card harus memperhatikan speed itu sendiri? Kan ya sama-sama aja gitu. Betul. Tapi kan pasti punya alasan dong SanDisk membuat benar. kelas 10, ada yang ekstrim dan lain-lain. Itu gimana cara kita membedain kebutuhan kita ya? Benar. Jadi paling gampang misalkan untuk kamera ya, kamera butuhnya SD card. Jadi kalau untuk ekstrim itu intinya kalau misalkan device-nya sudah bisa mengambil video 4K, itu mereka butuh yang seri kita yang ekstrim ataupun ekstrim pro. Nggak bisa mereka misalkan mau memaksakan betul, dengan yang kelas 10 biasa. Betul, mau take video untuk 4K gitu ya, dengan kualitas 4K, tapi pakainya kartu ultra, ya nggak akan maksudnya hasilnya nggak akan maksimal. Bisa jadi nanti muncul noise, jadi
ada jeda gitu kan, ya, patah-patah betul, gitu ya. Patah-patah. Bahkan kadang-kadang kalau benar-benar nggak sanggup, misalkan 4K tapi pakai yang kelas 4, ya kameranya nggak akan mau video, nggak akan mau jalan gitu ya. video. Jadi intinya Full HD itu seri Ultra, kemudian kalau yang 4K itu harus seri yang Extreme atau Extreme Pro. Itu paling gampang untuk konsumen sih. Nah, untuk produk-produk memori sendiri kan itu ada beberapa istilah ya, misalkan U3, terus V30 yang kita lihat kan. Benar. Banyak orang awam gitu loh. Betul. Apa sih fungsinya ditulis itu? Ada UHS1 kalau nggak salah. Betul. Bisa jelasin nggak, Bro? Fungsinya kita memperhatikan simbol-simbol itu fungsinya untuk apa sih? Ya, jadi menurut saya yang paling penting saat ini ya, untuk konsumen kebanyakan menurut saya minimum harus belinya yang ada simbolnya C10 atau kelas 10, yaitu ada di seri ultranya kita. Menurut saya konsumen di Indonesia saat ini kebutuhannya dari gadgetnya sekitar 1,5 sampai 2 jutaan, market yang paling besarnya kan. Kemudian dengan pricingnya kita saat ini, dengan harganya kita saat ini dengan seri ultra, menurut saya sudah cukup terjangkau sih seri ultra untuk di micro SD ataupun SD card. Jadi jangan lagi beli yang kelas 4 sih, opini saya ya. Jadi karena speednya akan jauh berbeda. Kemudian itu C10. Ada lagi yang sebenarnya yang perlu diperhatikan menurut saya adalah C10 itu tadi, dan U3 yang paling penting. U3 ini adalah jadi kalau mau beli micro SD untuk 4K, untuk mengambil video 4K itu pastikan kartunya itu ada simbolnya itu. Betul, ada simbolnya U, kemudian di dalam huruf U itu ada angka 3-nya. Itu U3 artinya dia. Jadi U3 itu berarti dia minimum kecepatan tulisnya itu di 30 MB per second, 30 MB per second. Nah, ini Bro, satu lagi. Kalau kita membeli produk memory card atau SD card, di packingnya kadang tertulis waterproof lah, terus temperature proof. Fungsinya untuk apa ya? Kan bukan kita pakai untuk panas-panas, tapi kenapa kok kita harus membeli produk yang sudah diuji? Iya. Jadi waterproof, temperature proof itu menurut saya adalah salah satu yang kita lakukan untuk supaya konsumen yakin dengan kualitas produk dari SanDisk. Jadi itu sih. Kalau mengenai umurnya memori flash sendiri ya. Banyak orang yang beranggapan memori flash itu bisa hidup selamanya lah. Pokoknya kita beli sekali bisa dipakai. Tapi kan nggak seperti itu kan. Setiap produk memori flash pasti memiliki umur. Benar. Itu diukurnya dari apa ya? Jadi sebenarnya ya untuk tiap produk flash memory, baik itu SSD, kemudian micro SD ataupun USB flash drive, dia memang ada life cycle-nya, ada berapa maksimal dia bisa ditulis, berapa gigabyte atau berapa terabyte data bisa ditulis dan dihapus pada. Jadi semakin sering kita ngisi data, hapus, itu akan mengurangi umur dari memori itu. Tapi itu pun kita, maksudnya kalau ini memang untuk kebutuhan consumer ya, untuk market retail, ya kita bisa bilang bahwa, maksudnya asumsi dari konsumen bahwa produk micro SD itu bisa bertahan cukup lama, ya itu memang benar sih, karena tergantung kebutuhannya kan. Tapi kan kalau misalkan kita videographer dan lain-lain, pasti dia harus memiliki budget cadangan. Betul, jangan sampai menggunakan itu sewaktu bekerja dan ternyata life cycle-nya habis. Betul. Biasanya kalau videographer udah pasti mereka punya SD card ya. Kalau videographer kan biasanya pakai kamera, mereka udah pasti punya SD card tuh beberapa biasanya. Jadi, dan itu pun mereka biasanya cadangan SD card yang mereka beli itu bukan kapasitas yang terlalu tinggi sekali sih. Kenapa? Karena mereka takut kalau misalkan kartunya rusak atau kartunya hilang, itu jadi mereka masih punya kehilangan data. Iya, mereka nggak kehilangan semuanya gitu. Mereka masih punya footage yang lain sih, seperti itu.
lagi yang paling penting nih sebelum kita akhiri ya diskusi kita kali ini mengenai garansi, Bu. Iya. Kita perlu tahu nih dalam membeli sebuah produk pasti salah satu unsur yang paling penting adalah kita mengecek keaslian produk dan garansi produk. Betul. Bagaimana caranya kita mengetahui berapa lama garansi dari produk SanDisk atau produk SanDisk ini asli atau palsu? Bagaimana customer mengetahui? Baik, jadi gini, sebenarnya kalau untuk masa garansi dari produk SanDisk itu ada di, saya ambil dari depan ini, ada di bagian belakang dari packaging. Jadi kalau di sini tertulis 5, dia berarti garansinya 5 tahun. 5 tahun, betul. Garansinya 5 tahun. Nah, kemudian untuk membedakan yang asli dan palsu ya. Jadi desain di sini memang biasanya dari distributor resminya kita distributor resmi keluarin hologram sih. Jadi saat ini untuk distributor resmi SanDisk ya itu ada dari PT Asterindo dan dari PT Datascript. Nah itu mereka punya membuat hologram untuk membedakan produk. Betul. Jadi kalau kita membeli produk yang tanpa hologram, kita harus sedikit curiga nih. Betul. Jangan dapat barang yang abal-abal. Dan di Indonesia sendiri memang SanDisk ada ya produk yang masuk dari luar atau biasanya kan dari China kan ada produk tuh yang tiruan. Jadi, memang nggak bisa dipungkirin ya kalau misalkan kita udah market leader itu udah pasti banyak palsunya. Maksudnya udah pasti ada yang oknum yang ada aja orang yang mau malsuin untuk kepentingan pribadi mereka gitu kan, untuk dapat keuntungan lebih gitu. Karena biasanya produk palsu itu benar-benar parah sih. Maksudnya 64 GB mereka jual 64 GB tapi pada kenyataannya size-nya mungkin 1 GB juga nggak ada gitu. Jadi memang kita sebisa mungkin harus benar-benar kita hindari. Sekarang ini kan paling marak penjualan online dan banyak sekali produk palsu juga beredar itu juga di online gitu karena bebas ya nggak ada polisinya lah, nggak ada yang mengontrol. Nah salah satu yang bisa saya katakan di sini adalah paling gampang biasanya mereka yang sudah official store ini kalau saya ngomong rating. Secara rating. Jadi kalau saya bisa bilang jangan terpancing dengan harga yang terlalu murah, itu satu. Kemudian yang nomor 2, saat beli produk SanDisk pastikan cek dulu reviewnya, ulasannya ya kan. Biasanya kan ada foto tuh. Kalau di fotonya produknya ada hologram, ya bisa dikatakan aman lah. Betul. Dan di setiap marketplace kan pasti ada ulasan atau review dari user yang sudah beli. Nah, menurut saya ya, kalau ditemukan 1, 2, 3, maksudnya dia udah jual ratusan, tapi ada 5 orang atau ada 5 review yang kasih bintang 1 dan itu bilang bicaranya bahwa oh ini produknya palsu nih, ada yang state begitu, menurut saya udah jangan dibeli aja. Bisa jadi oplosan juga gitu. Betul, jadi karena banyak sekali cara-cara dari para pemain palsu ini untuk mereka dapetin review yang bagus. Dibeli sendiri misalnya. Iya, dibeli sendiri bahkan yang saya tahu ada satu kasus mereka udah di review jelek nih, udah dikasih ulasan jelek bintang 1, bilang bicara bahwa oh ini produknya palsu karena langsung cek ke distributor kita gitu dan kita bisa bilang oh ini palsu. Mereka kasih review jelek, mereka dikontak sama sellernya untuk rubah reviewnya dan dijanjikan untuk refund. Makanya itu menurut saya penting sekali beli untuk selalu cek ulasan. Jadi kalau ada yang mencurigakan, kita harus berpikir ulang gitu ya. Betul. Kalau misalkan review jeleknya itu karena masalah servis, pengiriman lambat lah, atau karena servis dari si tokonya, itu menurut saya sih masih oke lah. Tapi kalau sudah bicaranya bintang 1 atau reviewnya karena jelek, produknya palsu, customer harus hati-hati. Meskipun mungkin yang review produk palsunya cuma 5 dari 500 ulasan gitu ya. Tapi menurut saya itu tetap perlu hati-hati. Dan yang saya tahu saat ini kan ada marketplace yang sudah ada official store gitu ya. Maksudnya setahu saya SAK sendiri juga ada punya official store di marketplace kan. Menurut saya mereka yang sudah punya official store pada marketplace itu lebih terpercaya. Nah, jadi salah satu filternya adalah
jangan, kalau untuk online ya jangan tergiur harga murah ya. Harga murah, kemudian selalu cek ulasan, kalau ada nilai setitik rusak susu satu belangga itu benar. Kemudian ya kalau bisa beli pada official store. Oke. Nah, untuk terakhir nih, kasih tips dan trik toh. Betul. Bagaimana caranya user ini memilih produk SanDisk yang sesuai dengan kebutuhannya. Apa aja sih faktor-faktor yang kita perlu perhatikan sebelum kita membeli produk SanDisk? Ya yang pasti kalau saya sebagai konsumen, saya pasti ngelihat budgetnya dulu ya. Maksudnya budget saya di berapa gitu. Kemudian performanya saya mau yang seperti apa. Tapi untuk harga SanDisk sendiri menurut saya saat ini untuk yang seri Ultra itu sudah terjangkau. Kompetitif betul. Ya, harganya menurut saya sudah terjangkau dengan kualitas yang kita tawarkan, dengan kecepatan yang kita tawarkan. Jadi kita juga harus berpikir kebutuhan kita di masa yang akan datang gitu kan. Betul. Mungkin kita saat ini belum butuh speed yang terlalu besar, tapi kan konten itu semakin lama semakin besar, semakin bertambah. Akhirnya karena kita tergiur pilih yang murah, kita harus beli produk baru yang harganya jauh lebih mahal nantinya gitu ya. Jadi selain bicara kecepatannya, bicara juga kapasitasnya kan. Seberapa, maksudnya kebutuhannya seberapa besar gitu. Dan yang seperti saya bilang bahwa life cycle untuk produk memori itu ya cukup panjang sih. Jadi beli yang besar sekalian menurut saya masih worth it gitu, masih menguntungkan. Nah, satu lagi nih, kalau bisa disimpulkan apa kelebihan dari brand SanDisk ini dibandingkan brand-brand lainnya sehingga konsumen kenapa kok harus memilih produk ini untuk dibeli? Ya, kalau konsumen ya, kalau saya dari sisi konsumen, yang pertama pasti kualitasnya sih. Jadi memang produk yang SanDisk yang original, seperti saya udah sampaikan di depan bahwa kita punya semuanya sendiri. Jadi SanDisk ini punya pabrik untuk flash memorinya, kemudian kita assembling sampai jadi produk jadi seperti ini, kemudian kita kirim sampai ke distributor kita di setiap negara. Jadi kualitasnya, quality controlnya kita benar-benar pastikan bahwa itu baik, bagus untuk sampai di tangan konsumen. Kemudian yang nomor 2 adalah harga ya, nggak bisa, maksudnya ya kembali lagi nggak bisa selalu paling murah, tapi paling nggak kualitas dengan harga ini sepadan lah. Betul. Jadi nggak bisa kita pungkirin kualitasnya bagus, tapi harganya mahal banget. Ya konsumen pasti mikir-mikir juga untuk beli gitu kan. Tapi menurut saya dengan kualitas yang kita tawarkan, harga SanDisk untuk di retail saat ini sudah sangat terjangkau. Jadi itu tadi, kalau dari saya harusnya konsumen kenapa harus pilih SanDisk ya, karena satu, kualitas yang kita tawarkan ini kita yakin bahwa kualitas kita terbaik di kelasnya. Kemudian nomor 2 dari sisi harganya juga kita nggak mahal, mungkin juga bukan yang paling murah gitu, tapi ya sebanding dengan kualitas yang kita tawarkan sih. Oke. Oke, mungkin dari para konektor sekalian ingin tanya-tanya nih mengenai produk SanDisk lainnya. Kalian bisa komen di bawah ini dan tanya apapun yang berhubungan dengan SanDisk. Nanti sebisa mungkin kita akan jawab atau kita akan bahas di video-video kita selanjutnya. Buat kalian juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami ini. Jangan lupa klik like dan komen. Kalian juga bisa ikuti kami di Instagram kami @sak.connect. Terima kasih sudah menonton video kita kali ini. Jangan lupa juga untuk share video-video kita ke teman-teman kalian ya. Get connected, stay connected, bye.